Halo sahabat Odi, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah waktunya nih meluangkan waktu di Bincang bersama Odi. Topik kali ini sangat menarik banget terkait dengan pernikahan dini. Pernikahan dini masih marak terjadi di banyak bagian dunia. Menurut WHO, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja berusia di bawah 19 tahun. Kasus pernikahan dini memiliki asal-usul yang berbeda di banyak bagian dunia. Mengingat risiko yang terkait dengan kawin paksa, kehamilan dini, dan kekerasan menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat internasional. Kemiskinan bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini. Data yang diperoleh dari UNICEF mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 perkawinan anak terbesar di dunia. Pada tahun 2018, sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. 0,56% perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 15 tahun. Sahabat Odi, tahu tidak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini? Dampak yang ditimbulkan yaitu dapat terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang merupakan salah satu penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Waduh, bahaya banget gak sih? Selain itu, bayi yang dilahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk meninggal dalam 28 hari pertama. Anak perempuan yang melakukan pernikahan dini rentan mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan anak dapat merenggut hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal. Hilangnya kesempatan kerja karena anak tidak mendapat akses untuk pengetahuan, akses sosial, dan keterampilan yang dimilikinya. Anak juga tidak mendapat sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Sahabat Odi, udah dengar belum kasus pernikahan dini yang sempat heboh baru-baru ini? Kasus yang terjadi di negara kita, tepatnya di Pinang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 Juni 2020. Pernikahan dengan mempelai gadis berusia 12 tahun dan pria berusia 44 tahun yang terjadi karena mempelai pria menawarkan mahar sebesar 20 juta rupiah. Kemudian orang tua dari mempelai wanita menerima penawaran tersebut. Waduh, kasihan sekali gak sih anak perempuannya? Dan tidak hanya itu, masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi di Indonesia. Pernikahan anak biasanya terjadi karena faktor sosial dan ekonomi. Semakin diperumit dengan adanya faktor budaya setempat yang berstigma bahwa ketika perempuan yang sudah memasuki masa pubertas harus dinikahkan karena dianggap aib pada kalangan tertentu. Motif ekonomi, harapan orang tua agar finansial dapat terpenuhi juga menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan anak di usia dini. Banyak dari lingkungan tempat tinggal dan pola pikir orang tua yang masih sangat sempit. Didasari oleh rasa takut akan terjadinya kehamilan di luar nikah, akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali persaudaraan. Terkait dengan kesehatan reproduksi, wanita di bawah usia 20 tahun, tubuhnya belum siap untuk menerima kehamilan. Untuk itu, dianjurkan wanita hamil dan melahirkan di usia 20-35 tahun. Secara psikologis, anak belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai orang tua, sehingga jelas bahwa pernikahan anak membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Merentang kasus tersebut, masalah pernikahan usia dini telah membunuh hak-hak anak sehingga anak tidak terlindungi. Oleh karena itu, semua pihak termasuk dokter anak harus meningkatkan kesadaran untuk mengakhiri praktik pernikahan di usia muda. Nah, peran kita sebagai generasi muda harus memiliki edukasi mengenai dampak buruk dari pernikahan muda agar kita dapat membagi ilmu yang kita miliki kepada orang di sekitar kita terkait dampak dari pernikahan anak di usia muda. Itu saja informasi yang bisa aku bagikan ke sahabat Odi semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di podcast Bincang Bersama Odi. Sampai bertemu di lain podcast. Bye-bye.